Hai Mas. Halo, Mbak. Halo. Gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Baik. Aku nih dulu beberapa kali ke situ loh, tapi pasti nggak inget sih, karena yang kamu temuin kan banyak banget. Banyak, Mbak. Dari yang masih di itu tuh, dari yang masih di Jayan, Saya dekat toko buku itu, terus udah yang pindah ke yang utaranya apa tuh namanya Mas? PL. Nah, dari yang udah sampai situ. Nah, Mas, pernah loh. Lupa, pernah lah. Pokoknya ya itu tuh jadi pengalaman yang menarik banget. Karena apa? Karena kalau biasanya ya kita kalau pas kita makan atau kita ke coffee shop gitu ya, biasanya kita duduk terus nungguin ada yang datang nyamperin gitu kan. Nah itu pengalaman pertama banget tuh ke situ terus kok nggak ada yang nyamperin gitu. Salah tempat kan berarti, Mbak. Iya makanya itu. Tapi itu jadi pembelajaran yang bagus juga buat aku Mas gitu. Jadi ya itu namanya ampan papan. Aku tuh nggak ampan papan itu. Oh. Ya. Dulu sama siapa Mbak sini? Sama suamiku. Wah, yang mana ya lupa, Mbak. Wah, pokoknya lupa dulu lah. Ya enggak. Seorang ya banyak banget. Lah iya makanya itu. Lagian dulu rambutku tuh panjang. Oh, ya. Gimana? Ini kayak Oke, Mas, ini kan kita lagi ngobrol soal sebentar, aku mau ketik dulu kok hilang lagi ya. Tadi aku kayaknya udah ketik deh. Nah, kita tuh lagi ngobrol gini, Mas. Jadi, kita memasukkan Mas Pepeng ini menjadi salah satu muda menginspirasi. Nah, terutama di dunia perkopian. Malah biasa aja, Mbak. Tenang nih Mas. Nah, salah satu yang kemarin diusulin sama anak-anak teman-teman muda itu adalah anak muda dan kultur ngopi. Nah, sebenarnya kalau diinget-inget tuh sejak kapan sih sebenarnya orang khususnya di Jogja gitu ya, anak mudanya itu mulai demen, mulai mengenal kopi yang tanpa gula, terutama. Ini pertanyaannya susah, Mbak, nggak tahu. Versiku aja ya. Tapi aku harus buka data, Mbak, itu nggak tahu aku serius. Kalau kopi buka itu 2014 dulu manual brew masih belum banyak. Ya, tapi sebelumnya juga udah ada sih. Sebelumnya ada kayak ada kedai kopi, terus ada black box. Aku zaman kuliah tuh udah ke situ tuh. Nah itu kan sebetulnya mereka sudah pionir tuh. Tapi akhirnya di klinik kopi terus jadi banyak dikenal atau apa gitu. Tapi yang menurutku, ini aja Mbak, kesempatannya aja sih belum booming. 2014 aku bukan 2014 ya. Baru itu kan 2015-2016 gitu. Jadi walaupun sebelumnya udah ada, tapi yang menurutku ya pionirnya klinik kopi yang mbah-mbahnya dulu udah ada. Sebetulnya udah teman aku bikin kopi dengan budaya yang beda, yang kultur kopinya beda. Saya bisa maaf ya, datang terus disamperin barista terus ditanya kayak aku ya. Jadi kayak aku itu ya tadi. Nah iya, jadi orang kan jadi bingung, loh kok ini pesen kok harus ngantri tuh. Nah itu tuh terserah tuh. Harus dengerin baristanya cerita lagi ya. Ya bukan cerita juga sih kan. Ngobrol dia. Kamu butuh kopi apa, terus udah gitu aja sih. Enggak sing kemana-mana kok, santai aja. Ya 2014, tapi akhirnya di Jogja mulai ramai kan 2016 atau 2017 mulai gitu. Nah terus kan perubahan ini kan dari manual brew, dari setelah brew terus ada cold brew, setelah cold brew ada terus sekarang ada susu kayak gitu kan, perubahannya cepat banget gitu. Ya. Nah sebenarnya apa yang mendasari Mas model di klinik kopi yang di tempatnya Mas Pepeng itu menjadi beda gitu? Apa yang harus dibikin sistemnya modelnya begini gitu? Kalau aku tahu ya, aku tuh jadi ngerasa teredukasi juga ketika misalnya teman ketika milih kopi ini, terus Mas
bahkan sampai waktu itu aku pas itu tuh Mas David sampai nunjukin laptop gitu ya, ini sejarahnya, ini perjalanan kopi ini bisa sampai ke sini gitu. Ya karena kita nggak ada menu loh Mbak, pertama nggak ada menu, terus kedua terus ya obrolannya ya karena kita ngambil beberapa kopinya langsung dari petaninya, kita bisa menjelaskan itu secara detail. Jadi misal piye, terus petaninya sopo, terus rasanya gimana gitu, itu pengalaman yang ada di kebun, itu kita bawa terus kita tunjukin ke ujungnya, itu aja sih, nggak edukasi juga sih, biasa aja, itu hal biasa sih, obrolan yang harusnya ada di warung kopi kayak gitu, bukan hanya soal menu, kasih menu terus enggak ya, bukan kayak gitu ya Mbak. Oke, nah itu kok dirimu sendirian apa ada timnya ya kalau di klinik kopi sampai sekarang? Klinik kopi itu ada 3 orang Mbak, aku sama staff satu lagi Bung Sige, jadi 3 orang. Yang ngurusin itu. Tapi kalau yang ngurusin ya aku sama istriku. Nah staffku sing bagian trian, sing ambil gelas kotor gitu. Itulah. Ya kan menarik banget nih, mau minum kopi aja mesti ngantri gitu ya. Itu kan pokoknya waktu aku kesana tuh aku ingat banget tuh Mas. Ada barengannya beberapa gitu ya. Terus kemudian Mas Pepeng tuh edukasi satu-satu, kasih info kalau kopi ini kemudian rasanya begini. Terus kemudian dikasih videonya juga, ini tuh dari petani mana, bagaimana pengolahannya itu. Nah, jadi sebetulnya pesan yang pengen Mas Pepeng sampaikan tuh apa sih ketika model itu dipilih Mas? Ya pengennya peminum itu nggak cuma menikmati rasanya, tapi dia mengenal sedikit cerita di balik kopinya itu aja sih Mbak. Jadi misal kopi ini misal dari Senggani Banjarnegara ya, Senggani Banjarnegara itu prosesnya semi wash sama prosesnya natural itu beda. Nah itu kan ada orang yang aku senengnya kopi gayo gitu, atau aku senengnya kopi Sumatera gitu. Nah Sumatera ini mana, gayonya gimana, prosesnya gimana, itu kan lebih dalam lagi bisa itu. Nah dengan obrolan itu kita akan mengetahui, oh yang kopi yang aku suka itu yang gini toh, oh ini aku nggak suka kan. Itu aja sih ya. Nah kalau dulu namanya dari awal emang klinik kopi atau sambil jalan gitu kemudian ketemu oh ini kayaknya cocok nih jadi kayak bengkelin. Nggak ada, dari dulu klinik kopi. Dari dulu. Itu apa Mas yang bikin kamu tuh klinik kopi? Kan kalau klinik tuh kayak buat perawatan, buat berobat gitu. Sebenarnya nggak ada alasan sing gampang diingat, sing simple gitu aja sih. Kan biasanya kan ada kafe terus apa itu enggak lah. Sing membumi aja, sing gampang diingat klinik kopi, kayak seru ya. Ya udah, bikin nama itu aja. Sederhana tapi gampang banget diingat jadinya kan. Iya, nggak ada sing ribet-ribet, wah ini filosofinya gini, enggak, biasa aja. Ya apa sing sederhana, ini kan ini konsep perumahan kan, jadi karena ini konsepnya kecil, konsepnya ini sederhana, sebetulnya aku nggak bisa meng-hire orang banyak. Yang aku lakukan adalah sistem ini bisa diadopsi dan nanti di warung-warung lah di Jakarta lah atau di Semarang. Jadi karena aku nggak bisa meng-hire orang, konsep ini sebetulnya bisa diadaptasi, ditiru, dipakai di wilayah-wilayah lainnya gitu. Jadi misal orang yang udah kuliah di sini gitu, terus kalau aku buka di Kudus bisa nggak ya? Ya bisa, ya bikin aja pakai nama apa gitu. Masa di Semarang bisa bikin? Ya bisa, akhirnya apa? Tumbuh wirausaha-wirausahaan lainnya yang mungkin terinspirasi dari klinik kopi, tapi beda sama klinik kopi, tapi tetap sama manual brew gitu aja sih prinsipnya gitu. Ya. Nah Mas, kalau saat ini sih segmennya klinik kopi sendiri tuh siapa sih Mas? Anak muda atau orang tua juga gitu? Paling besar antara 45 sampai 50% itu di umur
di umur 25 sampai 37 itu masa-masa orang yang habis kuliah terus atau semester akhir terus akhirnya buka warung kopi atau setelah udah kerja itu atau baru punya anak satu itu paling banyak resumur segitu. Terus yang kedua orang-orang sing baru semester awal atau baru kuliah itu. Terus yang selanjutnya itu orang-orang sing udah umur sing misal 50 atau 40. Jadi orang-orang sih sebetulnya tidak mempedulikan tidak mempertimbangkan harga sebagai utama. Jadi orang datang ya. berapa itu nggak ada sih, mas ini harganya bisa kurang nggak ada karena segmennya udah jelas. Terus dipilih lagi berapa persen paling besar itu didominasi dari Jakarta. Oh gitu, Mas. Persen dari Jakarta. Kedua. Kalau ditanya kenapa, Mas? Mereka dari Jakarta jauh-jauh terus yang dicari ada nggak pernah tanya dari Jakarta? Pengalaman kan di Jakarta model kayak gitu nggak ada kan? Atau di Jakarta kan saya datang dikasih menu terus duduk gitu. Ya di sini kan aku tanya, aku ngobrol gitu, kamu dari mana? Dari Jakarta, dari mana? Terus pengalaman itu yang akhirnya dibawa pulang dan dia akan cerita lagi ke teman-temannya. Jadi jadi hampir paling besar lah dari Jakarta. Surabaya itu melonjak naik itu setelah ada sampai Semarang itu paling banyak, baru Jogja. Itu keren banget dong, Mas. Orang dari luar gitu ya yang ke Jogja terus yang dicari pertama kali adalah klinik kopi yang tempatnya juga kalau kita ini sebenarnya nggak di pusat kota ya, karena kan tidak di agak utara gitu ya, Mas ya. Tapi seru sih, tempatnya seru banget. Nah, Mas, sebenarnya itu kan kita misalnya ya kalau kita lihat kan sekarang mulai banyak berjamur coffee shop gitu di Jogja gitu ya. Terus ada beragam sih, ada yang banyak segmen gitu. Bahkan sekarang anak-anak mau meeting, mau kerjain tugas aja tuh di coffee shop. Nah sebetulnya apa sih pendapatmu soal kultur ngopi di anak muda itu sendiri? Apakah semuanya itu pengen belajar atau semuanya penikmat atau kemudian ya itu semacam kayak tren gitu ya, ngerjain tugas di warung kopi gitu. Gitu ya, oke. Kalau yang aku tahu ya karena di klinik kopi itu kalau datang ke klinik kopi ya rata-rata mereka ngobrol. Maksudnya jarang di klinik kopi yang mengerjain tugas, jarang, nggak pernah ada. Atau ngerjain tugas kuliah itu nggak pernah ada karena segmennya beda Mbak kalau di tempatku. Aku nggak bisa bicara banyak soal kenapa akhirnya orang pada nongkrong di warung kopi. Menurutku ketika orang udah di kos terlalu lama dia boring, akhirnya dia harus ngobrol karena makhluk sosial kan, dia harus ketemu orang, harus ngobrol gitu. Nah menurutku itu sih karena mungkin sudah bosen atau sepulang kerja, rata-rata yang dari itu orang-orang sih pulang kerja datang sini terus kopi terus ngobrol gitu, itu sih. Ya. Jadi butuh di sana tuh lebih banyak ngobrol. Dulu kayaknya waktu aku datang tuh juga kayaknya emang nggak disediain wifi ya Mas ya. Itu punya tujuan utama. Tujuannya apa sih? Ya bisa ngobrol satu sama lainnya toh. Nggak. Itu aja sih. Terus kedua dengan nyediain hotspot sebetulnya orang lebih lama Mbak, jadi repot karena kecil sebisa mungkin pulangnya cepat. Seru sih karena menurutku itu jadi biar kan kita udah terlalu lama pegang gadget gitu ya, terus sekali-sekali tuh menikmati kopi itu sambil ngobrol gitu ya, nggak cuma fokus di gadgetnya masing-masing gitu ya. Nah kira-kira begitulah Mbak. Mas, kan kopi itu sering juga dibenturkan dengan persoalan gender ya Mas ya. Jadi kayaknya tuh seolah-olah tuh minum kopi tuh maskulin, kemudian hanya milik laki-laki saja. Ada beberapa orang berpendapat seperti itu. Nah, kalau Mas sendiri gimana? Di klinik kopi itu hampir 40% itu wanita. Followernya klinik kopi rata-rata wanita dalam satu hari. Misalnya datang itu 15 orang cowok,
hampir 10 orangnya itu cewek. Jadi Perempuan? Iya. Wah. Jadi kalau dibilang itu enggak, karena sekarang dominasi kopi itu bukan lagi gender lah, cewek atau cowok, sama mbak, prinsipnya sama. Nah menurutku kan, nah justru yang perempuan itu pengecapnya jauh lebih peka, pengecap prinsipnya gitu. lebih peka. Jadi ada pengunjungku yang mas ini kok rasanya kayak ini ya, karena referensinya dia sehari-hari di dapur itu dia menemukan rasa-rasa yang banyak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau Mas Pepeng sendiri sih, kalau melihat dari perkembangannya tuh sebetulnya kopi tuh nggak cuma miliknya laki-laki ya, tapi kemudian juga perempuan tuh banyak banget yang, karena itu banyak Mas yang ngerasa, ada yang ngerasa oh ini kan sangat maskulin kalau minum kopi gitu, padahal kan betul. Oke, nah Mas, ini ngomongin kesehatan sekarang. Kalau ngomongin kesehatan, kalau ngomongin kesehatan tuh kopi kan identik dengan gaya hidup yang dihindari ya. Mungkin di beberapa orang atau itu dihindari ya. Mungkin dia punya resiko-resiko tertentu. Nah, gimana kalau menurut Mas Pepeng sendiri? Misal penyakit apa, Mbak? Nggak tahu. Nggak pernah. Misalnya untuk yang misalnya kayak Bapak Putu ya, Bapak Putu darah tinggi. Nah dia nggak ngaruh, serius. Bawa ke sini Mbak, kasih bagian kopi, serius. Waduh, gawat ini gawat. Kan orang yang sakit mas segala macam itu, ya menurutku semua orang bisa ngopi, asal bisa minum jus jeruk atau jeruk. Sebetulnya semua bisa ngopi. Nah masalahnya, gitu. Sebagai penyeduh kita bisa mengejar ini berarti lebih soft atau gilingannya lebih kasar, akhirnya lebih bagus. Bisa disetting-setting itu bisa, gampang. Gak ngaruh Mbak. Jadi orang ibu-ibu yang datang di sini, mas aku punya mas, nanti gak bisa tidur. Tak bikinin tetap tidur Mbak, gak ngaruh, sama sekali gak ngaruh, karena kalau asumsinya dia karena dipikiran dia kopi pahit segala macam. Di kopi nggak ada pahit karena kita mainnya light roast. Jadi light roast itu titik kopi di mana gorengnya, roastingnya kasih sama efeknya. Oke. Itu. Oke. Nah itu ada yang tanya banyak banget ini Mbak. Iya, ini aku baru mau bacain di satu-satu. Baca itu. Ada yang bilang, aku banyak banget. Anak muda biasanya punya motif lifestyle ngopinya gimana Mas? Karena biasanya anak kuliah nongkrong dan ngerjain tugas aja di coffee shop. Nah ini tadi udah dijawab sebenarnya Kang Pepeng ya. Jadi kalau di clean kopi itu malah nggak pernah ada yang ngerjain tugas. Oke, terus mana lagi ya? Mas Pepeng, menurut Mas berapa tahun lagi kopi tetap eksis? Wah masih panjang Mbak. Kayaknya ini bukan lagi, yang menurutku kopi bukan lagi kebutuhan bukan lagi lifestyle, tapi udah kebutuhan. Jadi jadi udah kebutuhan hidup. Jadi ya akan panjang sama kebutuhan nasi atau kopi kan jadi komoditas kedua setelah bahan bakar kan. Jadi sebegitu banyaknya kopi, apalagi sekarang trennya kan cepat banget berubah. Yang dulu espresso, terus sekarang ada kopi 1 literan gitu, itu kan berubah. Jadi tetap di kopi tapi warnanya beda-beda ganti-ganti tiap tahun gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau aku cuma mau buah ya Mbak. Nggak usah pakai susu, nggak usah pakai gula. Pokoknya tetap itu ya, tetap itu yang dipertahankan. Mas, ada yang nanya, ini ketika muda, gimana masa tuanya Mas Pepeng nanti? Apa tetap kayak gini atau mulai cari barista? Enggak. Ada yang nanya nih. Ya, tetap kayak gini nih. Karena ini kan sebuah pilihan hidup kan, pilihan hidup ya dia harus serius. Terus kedua, ya menabung untuk masa tua. Jadi kita udah menabung dari sekarang. Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah ya mumpung masih kuat, ya nabung sebisa mungkin. Jadi kita udah pensiunnya itu udah siap gitu. Jadi kalau aku selama masih hidup, masih sehat, ya tetap akan nyeduh kopi, tetap akan roasting kopi, dan itu nggak ada batasannya. Jadi ya selama masih kuat aja, selama masih hidup ya gitu aja. Gitu. Tetap pakai kopi yang sama juga ya Mas? Yo enggak, nanti ganti-ganti Mbak. Enggak kan modelnya sama. Tapi prinsipnya adalah
ketika ini digeluti serius ya harus serius kan. Tapi Oke. kalau ganti-ganti ya repot ya. Kenapa nggak nyari barista? Ya nggak aja ya. Karena kita memilih bisnis ini tidak besar, jadi bisnis ini kecil. Oke. Tapi mencukupi, jadi gitu. Jadi bukan pola pikirnya bukan wah nanti buka cabang di mana-mana terus sekarang ini banyak gitu. Itu pola pikirnya nggak kayak gitu. Oke. Nah, Kalau saya jadi bisnisnya kecil menghidupi itu. oke, jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir. Jadi sampai nanti tua gitu ya, kita bisa ketemu Mas Pepeng dengan perubahan-perubahannya aja gitu ya. Tapi Mas Pepeng tetap berkomitmen untuk jadi barista ya. Jadi kita tetap bisa dengerin Ya iyalah. dia sambil meracik kopi, sambil bercerita gitu ya. Selama kita masih hidup toh Mbak, sebetulnya ya harus tetap berkreasi. Jangan Oke. nunggu kita tua untuk menjadi pensiun gitu, nggak pernah. Bahkan di kepalaku nggak pernah ada kata pensiun. Mbak, saya nggak Oke. ada yang sampai wah nek sepak bola kan ada gantung bola gitu atau apa gitu. Akan digunakan terus sampai mati. Ya harus Ya. serius. Oke, Mas, aku bacain dulu salam kopi dari Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara. Kayaknya ini pernah nih Oh, ya. ketemu sama Mas Pepeng nih. Bentar kita baca-bacain dulu ya. Banyak banget Ya. stigma negatif cewek yang suka kopi. Tadi Mas Pepeng udah jawab. Ternyata kalau sekarang ini trennya tuh malah justru banyak yang perempuan-perempuan tuh penyuka kopi. Kopi udah semacam kebutuhan sama seperti gadget katanya. Terus, Mas, belajar dasar tentang kopi dimulai dari mana? Ya belajar sendiri Mbak. Belajar sendiri, nggak usah jebret dengan adanya internet, dengan adanya macam-macam itu sebetulnya ini salah satu ini ya sebetulnya aku sendiri tidak pernah belajar yang akademis di mana itu mulai dari roasting cara ini enggak, sebetulnya ini sesuatu yang intuisi yang sebetulnya bisa dipelajari, sesuatu yang orang bisa melakukan ini gitu. Kuncinya ya harus disiplin, harus pintar ngatur keuangan, harus harus peka terhadap rasa gitu. Customer service-nya harus bagus gitu. Udah gitu. Dan itu dari pengalaman. Jadi kalau semakin kita ketemu banyak orang, ya kita kan jadi lebih lentur kayak gitu. Nah, Mas Pepeng sendiri tuh proses belajarnya berapa lama sih Mas? Sambil buka terus belajar atau belajar dulu gitu ya, terus baru buka gitu? Ini aja masih belajar, Mbak. Iya, jadi nggak pernah selesai ya belajarnya ya Mas ya, terus gitu ya. Jadi kayak misal hari ini aku belajar gimana cara ngeproses kopi yang di desa itu, di desa ini Senggani ini, jadi di desa ini, jadi daerah ini yang dulunya bikinnya semi wash ya kopinya agak asam, bisa nggak difermentasi akhirnya membuat kopi ini jauh lebih manis. Nah akhirnya dengan pertanyaan itu aku harus ngulik lagi, baca lagi gimana sih cara fermentasinya, gimana sih cara restingnya, gimana sih proses pengiriman dari sana sampai sini biar nggak bau, dipelajari semuanya. Dan itu hal-hal itu nggak akan ketemu hanya di Google, harus mencari terus, harus mencari. Kalau selama kita aku udah tahu semuanya, nah di titik itu sebenarnya bahaya. Ketika kenapa bahaya? Udah tahu ya karena dia udah nggak mau belajar. Iya kalau jadi mendingan tetap harus belajar terus ya Mas. Lah iyalah Mbak, iya harus belajar ngulik ini. Airnya pakai ini, gilingannya dirubah, terus roastingannya dirubah. Wah itu rasanya beda banget. Rasanya beda banget itu. Jadi misal roastingnya misal ini keluarnya di 15 menit, 1 menit di 13 menit, tapi roastingnya lebih lama, itu beda lagi Mbak. Itu harus dicatat. Nah semuanya itu bisa dipelajari ya sambil mencatat, akhirnya tahu kayak gini ya gitu. Itu aja sih. Nah kuncinya tuh berarti pada pendokumentasian ya Mas ya. Kalau aku lihat kan kalau misalnya sampai Mas Pepeng tuh bikin video-video itu kan berarti itu dari semua proses itu Mas Pepeng tuh dokumentasikan yang akhirnya tidak hanya bisa dinikmati oleh Mas Pepeng sendiri, bisa lihat lagi, tapi juga bisa diakses oleh teman-teman yang lain gitu. Nah pertanyaanku sekarang ini aku yang tanya Mas, pada saat
ketemu sama petani-petani. Kayaknya Mas Bete kan beberapa kali juga ketemu tuh sama petani-petani tuh. Nah, itu termasuk ngasih edukasi nggak Mas? Misalnya tadi, oh ini harusnya bisa lebih asam, ini harusnya bisa manis Enggak, gitu. Enggak edukasi. Kita ngobrol biasa aja, ngobrol. Oke. Kita tidak menganggap petani itu sebagai penjual dan aku yang datang bukan sebagai pembeli. Enggak. Aku memposisikan aku sebagai penjual dia. Kalau aku memposisikan dia penjual dan aku pembeli, aku nggak usah ke sana. Aku tinggal teleponnya kirim biasa kayak gini. Oh, kopimu nggak enak, dibetulin lagi. Oh, nggak gitu. Kalau aku aku menganggap mereka keluargaku. Jadi ya sebisa mungkin, Pak, coba nanti fermentasi dipanjangin ya. Pak, nanti petiknya dibikin lebih merah. Merah-merah bisa nggak? Kayak gini. Dijelasin kenapa harus merah, karena dengan merah dia nggak bakal pecah ketika digiling gitu. Digiling waktu di petaninya. Nah, hal kayak gitu diobrolin saat di kebun. Ya bukan edukasi aja, bukan edukasi sih yang menganggapnya. Itu lebih ke apa ya, berbagi informasi yang aku punya dikasih ke mereka. Nggak edukasi juga, Mbak, biasa aja. Iyalah, itu namanya edukasi kali Mas. Cuma metodenya doang. Yang enggak lah, itu metodenya dengan ngobrol gitu ya, dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Mas, ada rencana untuk buka kelas barista enggak? Kalau boleh tahu? Oh, enggak ada. Enggak ada. Udah dijawab nggak ada. Kalau datang melihat ke Clean Kopi, oh ternyata gini ya. Terus mungkin akan kepikiran ketika lihat Kurt Cobain Nirvana-nya nih, Mas, kamu bikin kelas gitar nggak? Aku mau belajar kamu gitar. Ya nggak bisa, itu kan sesuatu intuisi yang bisa kita lakukan berulang-ulang, bisa jadi ahli gitu. Pelukis ini, aku datang ke pelukis, Mas, aku mau belajar melukis gimana caranya. Ya kalau jiwamu nggak bisa melukis, aku sampai tua nggak bisa melukis, Mbak. Tapi kalau dasarnya bisa melukis atau dasarnya bisa menyeduh, ya pasti bisa. Berarti kuncinya di konsisten ya, konsisten atas pilihannya ya, dan mau belajar ya. Mau belajar apapun itu. Mas, pernah nggak sih Mas, ada yang ketemu, ada yang gini nih, misalnya kamu pernah nggak sih ke warung kopi yang lain gitu? Ya sering lah, Mbak, sering. Nah, misalnya nggak ada yang, misalnya suatu hari datang ke coffee shop, terus si baristanya atau ini nggak kenal tuh sama Mas Pepeng, terus dia bisa cerita banyak hal gitu ya, yang sebetulnya menurutmu tuh ini sebenarnya bahkan menyebut metodenya aja udah keliru gitu. Itu gimana Mas reaksinya Mas? Ya nggak apa-apa, Mbak, biasa. Itu kan caranya dia nggak apa-apa. Agak aneh ketika aku suka gitar, gitarnya bener, enggak. Kita tidak bisa melarang orang untuk sama dengan kita. Kita tidak bisa melarang orang yang berseberangan dengan kita. Ya nikmatin aja. Kalau aku datang ke warung kopi dan ya sebisa mungkin menikmati yang ada. Terus kalau dia nggak kenal ya nggak apa-apa. Ya nggak, santai aja. Nggak usah arogan, wah kamu nggak kenal aku, wah sumpah cikur, ya enggak. Biasa aja, dan itu sering gitu. Jadi yang misal datang itu nggak kenal ya nggak apa-apa. Terus tapi biasanya sih tahu, tapi ya biasanya tahu lah, Mbak. Tapi ya walaupun ada nggak kenal ya nggak apa-apa, biasa aja. Tapi kalau di Jogja pasti tahu lah. Insya Allah tahu. Pernah nggak sih, Mas? Tetap narsis ya. Mas, pernah nggak sih kamu ngerasain pas datang ke coffee shop misalnya, udah datang terus harganya tuh mahal banget, terus ternyata nggak enak sama sekali? Pernah? Ya pernah. Ya nggak apa-apa juga. Itu kan jadi pembelajaran. Oh ternyata di kopiku yang di rumah aja kopinya enak, harganya segini ya. Ternyata di luar harganya lebih mahal. Oh ya nggak apa-apa. Ya kalau aku sih lihat, oh ya nggak apa-apa. Itu kan harga itu kan yang menentukan bukan kita, Mbak. Yang menentukan itu penjual. Ya. Kalau penjualnya dengan dia sewa di ruko, nggak mungkin fasilitas. Dia jual, sewa di ruko, misal di jalan apa gitu, nggak mungkin dia jual satu cup 25.000, nggak mungkin. Dia harus jual yang lebih mahal. Ya nggak apa-apa, wajar aja. Kalau nggak apa-apa, santai aja, Mbak. Kalau nggak enak dan kantongnya nggak pas, ya nggak usah datang ke situ gitu kan.
Ya berarti kopi yang ada di situ nggak cocok buat kita, itu aja sih. Ya, betul. Nah, Ya. masalahnya beberapa orang ketika nggak cocok, misal aku datang ke warungmu ya, terus kopi ini, wah kopi ini nggak enak. Kalau aku langsung ngobrol, langsung ngomong sama barisannya, Mbak, kopimu kurang enak ini, kurang enak ini, harusnya gini-gini. Kalau aku sebisa mungkin ngobrol. Kalaupun nggak bisa, paling biasanya barista pasti tanya, Mas gimana kopinya gitu. Aku menghindari yang kopi gak enak itu akan aku posting karena akan jadi rancu, jadi kasihan, jadi nanti viral di mana-mana. Wih kopi ini yang di itu banyak gak enak, kemarin Pepe posting. Enggak juga, kalau aku lebihnya ngobrol langsung. Terus kalau dia feedback ya udah, kalau enggak ya udah pulang aja gitu. Terus ya bisa nggak kesana lagi. Tapi aku nggak pernah cerita atau posting di Instagram bahwa di sana kopi ini nggak enak, karena menurutku itu sesuatu yang bisa diobrolin sama barista, dan itu bukan sesuatu hal yang akan dikonsumsi publik. Akhirnya jadi rame di Twitter atau di Facebook, ini rame gitu terus ya gitu. Jadi peminumnya seolah-olah memprotes, yang warung kopi juga defend, jadi nggak bakal ketemu. Jadi ini menurutku langsung ngobrol pasti ketemu kok. Itu Mbak. Kenapa? Warung kopiku tuh udah tutup sebelum kamu datengin. Harusnya kamu datengin dulu, kan udah tutup. Warung kopimu di mana? Di Nawabaten dulu. Di Nawabaten dulu. Apa namanya? Dinding kopi. Udah tutup. Tutup. Belum kok datengin udah tutup ya. Ya. Sabar Mbak, sabar. Nah, Mas, gimana sih caranya anak muda itu ada suka kopi dan bukan tanya WC? Jadi pas datang tuh bukan pertanyaannya pas WC-nya apa ya gitu. Tapi gimana itu membangkitkan di tempatmu? Ada nggak yang datang terus nanyain WC-nya apa gitu? Ada nggak? Nggak ada, tak suruh pulang. Nggak ada. Untung aku nggak ya. Nggak, karena setiap warung kopi itu punya segmen yang beda-beda. Setiap warung punya cara yang beda-beda mengetrit customer gitu. Kalau di tempatku, mereka udah tahu, mereka pasti orang yang datang itu udah tahu segmented bahwa kalau di sini nggak bakal ngerjain tugas, kalau di sini nggak bakal bikin skripsi, itu nggak mungkin. Dari aku selama setahun ini cuma satu orang yang datang pakai laptop terus tanya, Mas, ini passwordnya apa, mejanya ada nggak? Wah itu kayak ada hujan salju itu. Wah enggak. Itu benar-benar kesasar. Ya kesasar itu. Jadi bahkan orang yang datang terus duduk, Mas, calotannya di mana, di sana gitu. Mas, aku pesan kopi satu, nggak tak layani gitu. Ya karena mereka salah, karena mereka nggak tahu pasarnya kan, nggak tahu. Misal aku datang ke McD, terus tiba-tiba aku duduk, ini kok orderannya nggak datang kok. Ya kita harus nyamperin itu ya kan, kasirnya kan, ya itu ya kayak gitu kan. Ya warung punya budaya yang beda-beda, makanya di kopi segmennya juga beda Mbak. Nggak kayak gitu yang jadi aku tuh termasuk yang untuk waktu itu Kak kamu usir ya Mas ya. Ya. Mas, sekarang aku pengen nanya, buat anak muda yang pengen merintis bisnis apapun sebenarnya, nggak cuma bisnis kopi gitu ya, itu apa sih Mas saranmu tuh apa biar anak muda itu tetap produktif gitu? Dua hal yang nggak bisa dibalik, umur sama uang yang dipinjam teman. Itu dua itu yang kemungkinan nggak bakal bisa dibalik. Jadi misalnya umur jelas nggak bisa dibalik kan umur. Ya sebisa mungkin mengerjakan ini dengan serius, karena ketika kita bikinnya umur 25 itu akan berasanya umurnya setelah 30 atau 27. Jadi panjang banget. Jadi
kita bikin ini bikin bisnis ini ya sebisa mungkin ya seri, pikirnya jangan pikir pendek. Lakukan ini kan berkali-kali berulang, ya musuhnya cuma bosan ya. Oh ya, gimana Bang? Oke, sorry Mas, kok tiba-tiba sinyalnya jeruk gitu ya? Oke, tadi dua. Yang pertama soal apa? Uang yang dipinjam teman. Yang kedua soal umur. Nah, yang soal umur udah. Yang soal uang yang dipinjam teman itu gimana tuh Mas ceritanya? Oke, sebetulnya uang itu menjadi perekat teman atau perenggang teman. Jadi sebisa mungkin sama teman jangan pernah sebisa mungkin jangan melibatkan uang untuk pertemanan itu, karena banyak teman-temanku yang dulunya berteman itu pecah kongsi gara-gara uang. Jadi sebisa mungkin ya, bisnis teman-teman gitu. Jadi harus bisa membedakan gitu. Banyak warung kopi yang tutup bukan karena kopinya nggak enak, bukan karena tempatnya nggak bagus, tapi karena atur keuangan warung. Keuangan warung itu konfliknya macam-macam. Salah satunya dimulai dari pertemanan. Jadi sebisa mungkin ketika bikin warung joinan sama temen itu ya hitam di atas putih jelas, pembagiannya jelas. Itu jangan pas di jalan, wow, baginya nggak imbang, ini aku dikit kok oke, wah kan aku kerja, aku yang ngasih uang, nah itu kan repot. Nah itu oke. Itu Mbak. Mendingan di awal itu jelas daripada nanti kisruh ya. Iya, karena apalagi dipinjem temen ya uang tuh ya susah ya. Jadi soal pertemanan uang itu sebisa mungkin ya jelas di awal itu daripada nanti ribut di akhir. Serius, banyak banget warung tutup gara-gara pertemanan kayak gitu, banyak banget. Iya ya, terus aku mikir-mikir, Mas, jadi barista tuh cita-cita utamamu adalah aku jadi kayak flashback nih, Mas, jadi barista tuh kayak jadi cita-citamu gitu, atau kamu sebenarnya masih punya cita-cita yang lain sih, Mas? Gak ada cita-citanya, bukan Bang, cita-citanya ya hidup seneng, hidup bahagia, udah itu aja. Hidup bahagia dengan apa yang aku kerjakan. Cita-citanya itu, terus keluarga juga bahagia, keluarga juga kecukupan gitu. Jadi ya nggak ada cita-cita sesuai terkenal itu, nggak terkenal atau masuk film atau apa atau uangnya banyak itu gampang, bukan tujuan. Kalau tujuannya terkenal ya nggak ada. Kalau aku nggak pernah punya tujuan terkenal. Jadi terkenal itu dampak ketika kamu melakukan sesuatu yang bagus, ya sesuatu yang seneng, akhirnya orang seneng, dampaknya dikenal banyak orang, dampaknya followernya ada banyak, dampaknya uangnya ada gitu. Itu dari apa yang kita senengi. Tapi kalau pengennya terkenal, waduh, nggak tahu itu. Karena terkenal itu beda-beda caranya. Dan aku nggak punya cita-cita jadi terkenal. Terkenal itu efeknya, dampaknya. Efek ya, Mas, kan kita tahu tuh kayaknya waktu itu tuh habis buat syuting AADC bukan ya? Ya. Itu ada perubahan ini nggak Mas? Perubahan yang datang, ya iyalah. Iya, maksudku yang datang itu sekedar foto-foto gitu ya, atau memang benar-benar pengen tahu nih sebenarnya gitu? Kan pasti kelihatan tuh perubahan-perubahannya Mas. Jadi yang nonton AADC kan kalau di Indonesia kan 4 juta sekian. Dari 4 juta itu orang penasaran semuanya, ini kok ada loh warung kopi kayak gini. Ya wajar itu ya waktu aku ketemu Mas Riri sama Mbak Mira aja, nanti kamu harus siap ya, harus kayak gini-gini.
ya kamu ya harus siap dengan kondisi apapun, karena kamu bukan lagi milik teman-temanmu tapi udah milik publik gitu. Iya. Oke, ya harus siap dengan konsekuensi itu ketika deal untuk bikin terlibat dalam proyek film itu, ya harus siap ya. Ya harus siap dengan kondisi apapun, karena itu kan sebuah keberuntungan toh Mbak, keberuntungan itu rumusnya cuma dua. Ketika barangmu siap, ketemu kesiapan ketemu sama kesempatan. Nah, barang itu udah siap, Klinikopy udah siap, ketemu sama kesempatannya di film ADC, jadilah keberuntungan. Nah, keberuntungan itu udah Tuhan yang bikin. Jadi ya jelas rame banget ya, makanya kita batasi, karena yang ngerjain kan aku sama istriku ya, capek ya, makanya harus dibatasi. Makanya sekarang dibatasi lebih terukur. Yang datangnya dulu kan orang datang foto-foto ya nggak juga sih, tapi lama-lama juga akan segmennya akan terbentuk secara sendiri. Ya. Nah, Mas, kalau masa pandemi gini, ya, kena dampak nggak sih, Mas? Kamu, Mas? Oh iya. Kali aja enggak kan? Kena Mbak, cuman kita kan sudah punya antisipasi. Jadi kita membagi keuangan itu, dana operasional itu yang dipakai sehari-hari operasional. Dana cadangan itu ketika dana operasionalnya kurang dipakai dari dana cadangan, atau ketiga adalah dana tabungan. Dana tabungan itu tabungan. Jadi selama ini aku masih menggunakan dana operasional, belum sampai mutik-mutik sampai dana cadangan, sebisa cadangan ya. Nah, dana operasional itu kita punya nominal sebisa mungkin jangan kurang dari nilai ini. Jadi ya dengan adanya kondisi kayak gini, ya turun jelas turun, cuman masih cukup, dalam artian itu masih cukup lah buat sehari-hari, itu masih cukup. Masih cukup, bayar listrik masih bisa itu. Cuman yang menyedihkan adalah karena aku sehari bisa 30 orang, sekarang ketemu sehari cuman 10 orang, itu pun Gojek gitu ya. Itu menyedihkan, nggak bisa ngobrol gitu. Nah, akhirnya aku sama istriku bikin kita bikin janjian. Jadi orang-orang yang mau datang ke Klinikopy sekarang janjian dulu. Jadi reservasi Mas. Nanti aku datang jam 9, Mas, aku nanti jam 10. Jadi aku buka jadwalnya itu dari jam 8 sampai jam 11. Mereka dari jam berapapun. Jam 1 nanti buka sampai jam 4. Jadi mereka udah janjian. Keren. Ini udah jalan 3 hari. Hitung udah ada 20-an orang yang datang. Tapi random gantian gitu, dan karena ada pandemi gini, aku sebisa mungkin tahu siapa yang datang, aku tahu riwayat mereka gimana, dan aku bisa Mas, aku datang terus aku langsung, Mas, pakai masker ya, Mas, nanti parkirnya di sini. Jadi lebih terukur. Jadi ada protokol kesehatannya ya di Klinikopy ya. Ini kayak klinik kita, Mas. Jadi Unala ini juga ada. Unala juga kolaborasi dengan dokter dan bidan di daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 47 dokter dan bidan yang memberikan layanan ramah remaja secara gratis. Jadi kalau di situ Klinikopy, kalau di sini namanya Klinik Unala. Sama-sama klinik. Nah, selain teman-teman bisa datang, teman-teman juga bisa mengakses layanan sama dengan janji temu, konsultasinya online, atau kalau kepengen tatap muka gitu bisa pakai Zoom. Jadi nanti janji temu terus pakai Zoom gitu, jadi biar bisa kelihatan dokternya, kira-kira dokternya cemberut atau enggak, itu bisa. Nanti kamu bisa langsung WA aja ke CS-nya Unala. Jadi silakan follow Instagramnya Unala @unalayouth. Kamu bisa konsultasi di situ. Mas, aku mau bacain 5 akun yang tadi udah nanya dan aku bacain pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama ada Ben Van Liezer. Yang kedua No.8 Coffee. Yang ketiga Elisi Badrun. Yang keempat Nikmatul Koiria. Yang kelima Fatah 8030. Nah, 5 akun ini
silahkan follow Instagramnya Unala, terus DM ke Instagramnya Unala, nanti akan dapat tumbler dari Unala, biar bisa buat beli kopi di klinik kopi. Ya, boleh. Oke, Mas Pepen, makasih Ya. banget ya Mas. Siap. Sehat terus, Ya. sehat terus. Nanti kapan-kapan Unala akan ke situ, nanti kita janjian, jadi aku bisa dapat slot buat ke situ deh. Oh ya, boleh. Siap. Foto. Boleh, Mbak. Ya, oke Mas, makasih banget, salam buat istri dan staffnya tadi ya. Ya, Nah, ya, semoga sehat terus dan bisa terus produktif. Terima kasih Mas Pepen. Terima kasih, Mbak. Sampai ketemu.